Halo teman-teman, kembali lagi di playlist Belajar Scrum. Setelah tadi kita bahas tentang definisi umum dari Scrum, nah kita masuk lagi nih teman-teman ke satu bagian Scrum, yaitu roles dari Scrum itu. Jadi di Scrum itu teman-teman ada yang namanya Product Owner, ada yang namanya Scrum Master, dan Development Team teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan bahas sebenarnya apa itu product owner, apa itu development team, dan apa itu Scrum Master. Nah, sebagai referensinya di sini aku sebenarnya ngambil juga dari ini Scrum Guide ya teman-teman. Nah, ini adalah Scrum Guide tapi versi bukunya. Jadi aku beli di Google Playbook. Ini judulnya Scrum, ditulis sama Om Jeff Sutherland. Nah, aku akan coba jelasin dari sini teman-teman. Jadi seperti yang dijelasin tadi, di tim Scrum itu terdiri dari PO atau pemilik produk, development team atau tim pengembang, dan Scrum Master gitu. Kita masuk ke PO atau pemilik produk. Jadi pemilik produk itu teman-teman adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menyusun produk backlog atau kebutuhan dari produk yang akan dikembangkan tim tersebut. Jadi misal ada suatu project teman-teman, ada suatu project untuk membuat semacam job street gitu, semacam web recruitment. Nah gitu ya. Nah CPO ini bertugas untuk membuat garis besar dari produk yang mau dibikin itu mau ada apa aja di dalamnya. Jadi backlog itu adalah sebuah gambaran dari suatu produk. Kita pecah-pecah lagi di dalam produk itu nanti ada apa aja ya. Nah kayak gitu. Buat contohnya supaya makin agak jelas, ini aku contohin ada product backlog. Ini dari project yang tadi aku jelasin ya. Jadi project semacam job street, apa sih namanya, job recruitment ya. Nah gitulah. Ada project itu. Nah ini product backlog ini adalah yang menentukan produk backlog ini adalah si product owner-nya atau PO-nya. Jadi PO ini mendefinisikan setiap produk backlog berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasar, teman-teman. Jadi si PO ini basicnya lebih ke mungkin ke marketing atau pokoknya ke pihak luar, teman-teman. Jadi PO ini tugasnya dia udah riset nih kebutuhan yang dibutuhkan oleh user itu apa aja, nanti dia translate ke dalam produk backlog seperti ini. Contohnya ini. Jadi kita biasanya kalau membuat suatu produk backlog itu dikemas dengan user story. Nah, caranya nulis user story itu seperti apa? User story itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah siapa yang pakai. I want to be able to, gitu misalnya. Kayak pelajaran bahasa Inggris ya gitu. Jadi as a job seeker, I want to be able to register or login. Itu adalah produk backlog pertama dari PO. Itu teman-teman. Jadi CPO, product owner, tugasnya mendefinisikan ini semua. As a job seeker, I want to be able to register or login. As a job seeker, I want to be able to create my profile. Kayak gitu. Nah, ini adalah tugasnya dari CPO, product owner. Kita balik lagi. Nah, tanggung jawab dari PO itu mencakup, nah ini seperti yang tadi, penyampaian butir-butir dalam produk backlog produk dengan jelas. Jadi produk backlog yang ini harus disampaikan dengan jelas supaya anggota tim yang lain juga ngerti maksudnya itu apa. Maksudnya bikin I want to be able to register or login, ya udah jelas ya, tapi nah ini tugasnya si PO buat menyampaikan si produk backlog yang dibuat itu secara jelas dan bisa dipahami semua anggota tim. Dan kemudian pengurutan butir-butir produk backlog
untuk sebaik-baiknya meraih target dan misi. Jadi selain untuk menentukan produk backlog, CPO ini juga bertugas untuk menentukan prioritas teman-teman. Jadi di sini ada urutan, semakin kalau di sini aku nyusunnya semakin ke atas itu semakin prioritas ya teman-teman. Nah ini aku tandain pakai tag priority. Nah ada juga yang nggak priority teman-teman, yang nggak prioritas. Di sini nggak aku tandain. Nah ini adalah ranahnya CPO untuk menentukan backlog mana dulu yang harus diselesaikan di awal, backlog mana dulu yang bisa diselesaikan di akhir. Nah, itu adalah keputusan dari seorang product owner berdasarkan kebutuhan yang dia sudah baca di pasar misalnya, sama konsumennya. Nah, itu ranahnya PO lebih ke situ, teman-teman. Kita balik lagi. Nah, pengoptimalan nilai tambah dalam pekerjaan yang dilaksanakan tim pengembang. Jadi sebenarnya PO itu juga bertanggung jawab gimana caranya supaya development team itu merasa gimana ya, ada value yang dikasih sama development teamnya. Jadi nggak cuma asal suruh bikin tapi dia nggak ngerti itu fiturnya tuh buat apa gitu ya. Jadi tugasnya CPO ini ngasih value. Jadi kalau misal kamu bikin suatu produk, tentu harus ada value-nya. Contoh, misal kita bikin semacam jobstreet tadi ya. Nah, kalau cuman kita minta tolong ke tim development, tolong buatin ini, tanpa kita tahu value-nya dari produk ini itu apa, ya pasti kan asal-asalan kan bikinnya. Yang penting jadi. Nah, beda kalau ada value-nya. Jadi, misal si PO itu ngejelasin kayak gini. Jadi, value dari main jobs ini, tujuan kita adalah mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia dan mempermudah mahasiswa-mahasiswa untuk mencari tempat magang mereka. Misalnya value-nya seperti itu. Jadi si team member pun ngerti nanti, oh ternyata targetnya misal mahasiswa. Target kita adalah orang-orang yang muda. Nah, itu yang dimaksud nilai tambah dari yang tadi dijelasin di sini ya. Jadi nggak asal cuman buat produk backlog yang panjang yang macam-macam, tapi juga ngejelasin maksudnya ini itu buat apa, value-nya buat apa, bermanfaat apa enggak, kayak gitu. Nah, kemudian ini, kewajiban untuk menyediakan produk backlog yang jelas transparan. Nanti udah ya, kewajiban untuk memastikan tim pengembang memahami. Oke. Nah, jadi untuk mendukung development produk ini sukses, semua anggota tim itu harus menghormati dari keputusan yang dibuat oleh CPO. Gitu. Jadi kepalanya dari anggota tim ini bisa dibilang itu adalah seorang PO. Dan PO pun nggak sembarangan ngambil keputusan ya teman-teman. Jadi seorang PO pun harus mempertimbangkan aspek bisnisnya seperti apa, aspek misalnya kebergunaannya seperti apa, aspek prioritasnya seperti apa. Itu adalah ranahnya dari CPO. Product owner udah mempertimbangkan itu semua, nanti di tim pengembang tinggal eksekusi gitu. Jadi udah direncanakan, tim pengembang bagian eksekusinya.